Hai Eagle Kids. Hai. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita mau menyembah Tuhan. Thank you Tuhan buat hari ini kami bisa menyembah-Mu. Thank you Jesus. Wherever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. Raise your hand, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I am. 'Cause your love, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I am. Let's worship God together. Oh Jesus, thank you Jesus. Jadi kebanggaan Kau yang jadi bagian terbaik di hidup kami. Karena kasih-Mu yang melayangkan kami. Shikanaya rapatakaya urapatakaya shakanaya rapatakaya. Haleluya. We want to worship you, Lord. Only you, Jesus. Shikanana. Thank you, Jesus. Bisa angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sama-sama kita nyanyikan. 'Cause your love Is the greatest love. kasih-Mu yang besar I Tuhan buat am kami. yours and you are mine forever. I'm Bisa di tempat safe. ini kita bisa dimanapun kan bisa bersaat teduh merasakan hadirat-Mu. I am precious just the way I am. 'Cause your love, 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I am. I'm safe. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I One more am. time, forever. Forever I'm safe
in your mighty hands. I am precious just the way I am. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang melimpah di kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kami. Kasih-Mu tidak pernah melihat situasi kami saat ini Tuhan. Kasih-Mu itu tidak pernah bersyarat Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan thank you Tuhan, kalau Engkau angkat kami, setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu. Kami boleh panggil Engkau Bapa. Kau boleh pandang kami berharga. Kami mengucap syukur Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk jadi anak yang mau dengar-dengaran terhadap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan atas setiap firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami antusias, kami siap untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Yang siap untuk membaca firman sama-sama katakan amin. Shalom Eagle Kids. Yuk sama-sama kita lanjutkan saat teduh kita hari ini. Pembacaan kita sudah sampai di Yosua, kitab Yosua. Dan hari ini kita akan baca di pasal yang ke-17. Nah, untuk pembacaan hari ini, teman-teman nanti bisa baca ya dari pasal 16, bisa dibaca sampai ke pasal 17. Nah, tapi kita akan baca sepotong aja, jadi kita akan baca di Yosua 17 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Teman-teman bisa baca dengan suara yang keras ya, sampai telinga kalian sendiri bisa dengar. Nanti bareng-bareng kita di sini kita akan baca. Nanti urutannya dari Kak Dito dulu, terus Kak Novi, kemudian Kak Sharon juga akan membaca sama-sama kalian. Oke, are you ready? Oke, kita baca ya. Yosua 17 ayat yang ke-14. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refraim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Ayat 16, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasya, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Tetapi pegunungan ini akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Amin. Ya, jadi teman-teman kalau baca dari pasal yang ke-16, itu teman-teman mungkin akan baca ya, ini kok bingung ya, kok ini ada pembagian tanah ini, pembagian daerah ini, daerah itu dibagikan kepada setiap suku-suku. Jadi kalau teman-teman ikuti di kitab Yosua ini, ceritanya adalah ketika Tuhan membawa bangsa Israel itu merebut tanah Kanaan. Dan ketika Tuhan memberikan kemenangan pada bangsa Israel, Tuhan memerintahkan Yosua sebagai nabi untuk membagi-bagikan daerah. Dan Yosua ini mengutus setiap suku-suku ke daerah masing-masing, ke tanah yang akan diduduki setiap suku. Nah, yang kita baca pada hari ini, kitab hari ini, Yosua ini sedang mengutus satu suku, dua suku sebenarnya, yaitu suku Efraim dan Manasya, yaitu keturunan dari Yusuf. Nah, Yosua ini mengutus dua suku yang besar ke salah satu tempat, ke salah satu bagian. Yosua mempercayakan sebuah tanah, sebuah daerah untuk kedua suku ini bisa mengelolanya, untuk kedua suku ini bisa tinggal di situ dan mengerjakan apa yang Tuhan mau atas kedua suku ini. Tapi kok teman-teman baca ya tadi, di beberapa ayat tadi, kedua suku ini kayak seolah-olah mereka merasa, kita ini bangsa yang besar, suku yang besar, kenapa kok cuma dipercayakan segini? Nah, hari ini kita mau belajar dari suku Efraim dan Manasya ini. Ya, mungkin terkadang kita ini bingung gitu, kayak, aku merasa Tuhan percayakan satu hal di hidupku. Aku merasa aku ini punya bakat ini, aku punya
hal yang Tuhan percayakan untuk aku melayani Tuhan. Atau mungkin kita bingung gitu, kita ada di sekolah, kita ada di pertemanan yang mungkin kalian merasa, aduh kok aku gak tahu ya aku ini, kenapa aku ada di sekolah ini, kenapa aku di keluarga ini, kenapa aku punya bakat yang seperti ini, kenapa mungkin bahkan ada teman-teman di sini yang merasa kalian gak punya bakat gitu ya, kalian merasa, aduh aku ini gak sepinter temanku, aku ini gak sebertalenta temanku yang seperti itu. Atau bahkan teman-teman di sini ada yang merasa, loh aku ini punya kemampuan ini, aku ini suka nyanyi, tapi kenapa waktu di CG Kids ya, teman-teman di sini udah ikut CG Kids kan, di CG Kids kok aku baru dipercayakan pimpin games atau pimpin doa. Nah, teman-teman di sini kakak ingin sampaikan suatu kebenaran bahwa setiap kita, Tuhan itu sudah memberikan pada setiap kita itu sebuah bakat atau sebuah kekuatan atau sebuah keahlian, talenta di bidang kita masing-masing. Amin. Jadi gak ada satu orang pun di sini yang merasa, oh aku ini gak punya talenta, aku ini gak punya bakat, aku ini gak punya keahlian. Enggak, tapi seperti pembacaan yang kita baca, Yosua ini memberi kepercayaan, memberi tanah kepada semua suku loh. Gak cuma hanya suku tertentu aja, kayak gitu. Meskipun seolah-olah satu suku dan suku yang lainnya itu mendapat bagian yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi teman-teman tahu nggak? Tuhan sudah menetapkan hal-hal itu di kehidupan kita. Itu sesuai dengan porsi kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Apa yang Tuhan percayakan di hidup kita itu tidak lebih dan tidak kurang. Ya, jadi apa yang mungkin kita bisa anggap terlalu sedikit. Mungkin kita anggap talenta kita itu nggak wow teman kita, mungkin teman kita itu talentanya dalam bidang musik, bisa bermain musik. Kita talentanya cuma bisa, kita suka menyambut orang, menyapa orang. Kita suka mengajak orang untuk datang ke gereja. Dan kita merasa, aduh aku ini gak sebertalenta temanku. Teman-teman gak boleh punya pemikiran seperti itu. Karena sebenarnya apa yang kita punya itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitas kita. Ya, Tuhan gak pernah percayakan di kehidupan orang itu hanya iseng ya, hanya random. Oh, karena si A ini mungkin lebih mampu, aku kasih yang gini, si B kurang, jadi ya udah segini aja. Enggak, tapi Tuhan itu mengerti setiap kapasitas hati kita. Ya, jadi kita mau belajar dari Bani Efraim dan Manasya ini. Mereka merasa mereka ini besar jumlahnya dan mereka merasa, yang aku kerjain, yang aku dapat cuma segini aja. Harusnya aku bisa dapat lebih. Nah, kita tidak boleh membandingkan bakat dan talenta kita dengan bakat dan talenta milik orang lain. Ya. Nah, tapi Tuhan itu mau satu hal di hidup kita. Kalau hari ini Tuhan percayakan sesuatu, kalau Tuhan mungkin percayakan kita ini sebagai ketua kelas mungkin di kelas. Atau Tuhan percayakan kita sebagai ketua kelompok di tugas kelompok seperti itu. Atau mungkin mama papa percayakan di rumah untuk kita itu misalkan bantu-bantu nyapu-nyapu rumah seperti itu. Atau mungkin teman-teman di sini yang sudah join CG Kids juga teman-teman dipercayakan untuk melayani sebagai usher, sebagai pendoa ya. Satu yang Tuhan mau di setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan percayakan sesuatu, meskipun itu kecil, meskipun itu kelihatannya, loh Kak aku loh ngelakuin ini, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Kalau aku gak ngelakuin pun ya gak akan ada yang marahin. Tapi tahu gak teman-teman, Tuhan itu lihat loh setiap kegigihan kita. Tuhan itu lihat loh setiap usaha kita ketika kita anggap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu sesuatu yang berharga. Tuhan itu lihat dan Tuhan itu perhitungkan setiap hati kita, sikap hati kita yang mau mengembangkan itu. Ya, meskipun itu kelihatannya sepele tapi setialah dalam perkara itu. Setialah dalam apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mau itu kelihatannya lebih kecil, lebih besar, tidak masalah. Ya, Tuhan tahu bagian kita, Tuhan tahu kapasitas kita dan kemampuan kita. Dan kalau kita mau tetap mengembangkannya, kalau kita mau tetap mengolahnya, ya, kita mengembangkan bakat talenta yang Tuhan beri, ya, maka kakak percaya Tuhan itu akan memakai setiap apapun yang Tuhan percayakan di kehidupan kita untuk membawa kita ke teritori yang baru, ya.
Sama kayak tadi, suku Efraim dan Manasye mereka itu protesnya kayak gini. Loh, aku ini suku yang besar, tapi kok aku dapat tanahnya segini aja. Padahal Yosua itu menyuruh mereka untuk membuat lahan yang baru. Ada hutan di sebelah sana yang mungkin mereka bisa tebang, mereka bisa membuat teritori yang baru dari situ. Nah, yuk sama-sama kalau misalkan Tuhan suruh kita pergi di satu tempat atau Tuhan suruh kita lakukan satu hal, setialah dalam hal itu. Dan kita akan lihat ketika kita setia, Tuhan akan pakai itu dan kita akan kaget-kaget sendiri nanti. Ternyata aku cuma berdoa aja tiap hari buat temanku. Ternyata temanku ini mau ke gereja dan temanku ini bawa satu kelasnya, satu teman-temannya yang bahkan aku gak kenal. Tuhan akan bukakan teritori yang baru dalam kehidupan kita. Kalau kita mau setia dalam perkara yang Tuhan percayakan. Amin. Nah, kayak tadi pun juga kita belajar dari suku Efraim dan Manasye. Mereka itu protes ke Yosua ya. Kayak, aduh di sana itu masih ada orang Kanaan. Di sana itu masih ada orang Kanaan yang menduduki. Gimana caranya kita ini bisa menduduki tanah itu. Nah, teman-teman tahu nggak? Ketika Tuhan itu mengutus kita ke satu tempat, rintangan itu akan tetap ada. Jadi jangan kaget ya kalau kita mengerjakan apa yang jadi bagian kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita dan kita merasa, aduh kok gagal ya, aduh kok susah ya, aduh kelihatannya kok kayak banyak rintangan ya. Don't worry ya, jangan khawatir karena rintangan itu pasti ada. Untuk apa rintangan itu ada? Untuk apa Tuhan itu menaruh rintangan di hidup kita? Rintangan itu Tuhan taruh di kehidupan kita. Tuhan pengen agar rintangan itu yang membuat kita ini menjadi maksimal. Ya, sama kayak hari ini pisau ya. Teman-teman semua pasti punya pisau kan di rumah. Kalau lihat mama masak, kadang pisaunya itu kalau pas buat motong-motong daging gitu ya. Pisaunya itu nggak tajam ya. Pisaunya itu nggak bisa langsung motong kayak gitu. Nah, sama kayak kehidupan kita. Tuhan itu mau kita itu jadi seperti pisau yang tajam ya. Nah, kalau kita pengen tahu pisau itu tajam atau enggak, caranya gimana? Ya caranya adalah kita menguji ketajamannya dengan kita memotong ikan atau daging kayak gitu ya. Kalau misalkan motongnya sampai udah 5 menit tuh gak kepotong-potong. Wah berarti pisau ini perlu ditajamkan lagi. Nah sama kayak kehidupan kita. Tuhan pengen hidup kita ini jadi pisau yang tajam ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita menemui rintangan, itu adalah cara untuk Tuhan menajamkan hidup kita. Sehingga ketika kita mau tetap asah, kita mau tetap olah pisau kita asah terus ya sampai tajam, nanti kita akan bisa memotong daging itu. Kita akan bisa menghadapi rintangan itu. Ya, jadi setialah dalam perkara yang Tuhan percayakan di hidup kita. Kita mau mengembangkan, kita mau setia dalam perkara kecil dan kita akan lihat. Meskipun itu kelihatannya kecil, meskipun itu tidak sebesar punya orang lain. Tapi kalau itu kapasitas kita, Tuhan akan pakai itu dan Tuhan akan bawa hidup kita untuk jadi berkat, jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita, buat teman-teman kita. Teman-teman mau di sini memakai setiap apa yang Tuhan percayain di kehidupan kita, boleh lambaikan tangannya yang mau rindu untuk memaksimalkan setiap hal yang hari ini Tuhan percayakan. Yuk sama-sama kita merenungkan firman hari ini. Kita mau bawa setiap apa yang Tuhan hari ini percayakan di kehidupan kita. Sejak masa kecil kita, sejak masa muda kita. Kita mau memaksimalkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, Amin. semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, harga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu.
Tuhan, ajari hati kami Tuhan, untuk kami setia Tuhan, dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan. Tuhan, ajari hati kami, untuk kami tidak membanding-bandingkan apa yang kami punya, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dengan apa yang orang lain punya juga Tuhan. Tuhan, kami tahu ketika Engkau mempercayakan sesuatu, itu Engkau tahu Tuhan kapasitas kami, Engkau tahu Tuhan kemampuan kami, dan Engkau percayakan itu bukan karena iseng-iseng aja, tapi Engkau tahu Tuhan bahwa ketika kita memaksimalkan itu dan Engkau akan pakai itu Tuhan menjadi hal yang bisa membawa orang lain terberkati. Banyak orang akan mengenal-Mu lewat setiap hal-hal kecil yang kita lakukan. Kita mau taat, kami mau taat Tuhan, kami mau taat kemanapun Engkau taruh kami, dimanapun Engkau taruh kami, kemanapun Engkau suruh kami pergi, apapun Engkau suruh kami lakukan, kami cuma mau jadi taat aja, kami cuma mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami mau setia dalam apapun yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu, gak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, dan kami gak sabar Tuhan untuk kami mendengarkan lagi firman-Mu, menerima janji-Mu lagi di saat yang berikutnya Tuhan. Thank you Tuhan, we love you more than anything else. In the name of Jesus we pray, amen. Kita sudah mengikuti saat teduh hari ini. Kakak mengajak kita semua untuk merenungkan apa kelebihan atau talenta yang kita punya dalam hidup kita. Ayo fokus kita kembangkan supaya Tuhan mempercayakan lebih banyak lagi dan kita menjadi maksimal dalam apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sampai di sini saat teduh hari ini dan sampai ketemu minggu depan. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.